Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan, sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terungkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa Custom of Power. Golongan muda pun pergi ke rumah Bung Karno meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno masih belum berhak memproklamasikan, karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas. Silakan duduk. Maksud apa saudara-saudara? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio PBC London di Bandung. Dari itu, kami tadi siang para pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa saja memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus melalui pembicaraan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas di dalam PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang untuk Indonesia. Harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberdayaan dari bangsa lain. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk mementingkan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan proklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu dan potonglah leherku. Malam ini juga kamu tidak usah terkubur. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide dan misi tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh
pasukan peta di bawah kepemimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami informasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Dapat itu benar. Namun kita masih terlalu dingin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis? Belaka apa yang akan Anda lakukan? Pertamanya kita harus menunggu janji Jepang. Itu kita harus memproklamasikan sekarang juga. Saudaraku, sekalian mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Latif. Tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pas kemerdekaan sudah bisa? Ya, kita akan melaksanakan besok. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Medan di Jakarta? Dia perwira tinggi, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung Indonesia merdeka. Ya sudah, kita pergi ke sana. Setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah saudara-saudara, bagaimana solusi? Baiklah, Bung. Sepertinya sudah waktunya kita untuk mengisi teks proklamasi tersebut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang berkaitan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. 13 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi.
hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.